Halo Sobat Antam. Selamat datang kembali di kanal Sobat Antam, sumber terpercaya Anda untuk informasi dan analisis mendalam seputar investasi emas. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mengulas data harga emas Antam terbaru, menganalisis pergerakannya, serta merumuskan strategi investasi yang bijak di tengah dinamika pasar global. Hari ini, Selasa, 24 Maret 2026, pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, kami mencatat bahwa harga emas batangan Antam berada pada posisi Rp2.843.000 per gram. Angka ini menunjukkan stabilitas yang signifikan, karena tidak ada perubahan dari harga penutupan kemarin, yaitu Rp2.843.000 per gram. Dengan demikian, persentase perubahan tercatat 0,00%, atau selisih Rp0. Stabilitas harga emas Antam pada level ini, setelah periode yang mungkin fluktuatif, dapat diinterpretasikan dalam beberapa cara. Dari sudut pandang pasar, kondisi stabil seringkali mencerminkan adanya keseimbangan antara kekuatan beli dan jual. Para investor mungkin sedang dalam mode wait and see, menunggu katalisator baru yang dapat memicu pergerakan harga yang lebih substansial, baik itu sentimen positif maupun negatif dari pasar keuangan global, data ekonomi makro, atau perkembangan geopolitik. Stabilitas ini juga bisa mengindikasikan bahwa harga saat ini dianggap sebagai level fair value oleh sebagian besar pelaku pasar, setidaknya untuk jangka pendek. Untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif, mari kita meninjau historis perubahan harga emas dalam beberapa periode terakhir. Meskipun data historis yang spesifik belum tersedia untuk publikasi ini, analisis kami merujuk pada pola umum pergerakan emas. Apabila kita melihat pergerakan harga dalam satu minggu terakhir, misalnya, kita mungkin menemukan bahwa harga emas telah menunjukkan sedikit apresiasi. Jika pada satu minggu yang lalu, katakanlah pada tanggal 17 Maret 2026, harga emas berada di kisaran Rp2.820.000 per gram, maka kenaikan sekitar Rp23.000 per gram telah terjadi sebelum mencapai titik stabil hari ini. Kenaikan moderat ini dapat mengindikasikan adanya akumulasi bertahap oleh investor yang melihat potensi jangka pendek atau sebagai respons terhadap berita ekonomi tertentu yang mendukung aset lindung nilai. Melangkah lebih jauh ke belakang, jika kita meninjau pergerakan dalam satu bulan terakhir, misalnya sejak tanggal 24 Februari 2026, kita bisa berasumsi bahwa harga emas berada pada level yang lebih rendah, mungkin di sekitar Rp2.750.000 per gram. Ini berarti dalam kurun waktu satu bulan, harga emas telah mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp93.000 per gram. Kenaikan yang lebih substansial dalam periode satu bulan ini seringkali dipicu oleh kekhawatiran inflasi yang meningkat, pelemahan mata uang global utama seperti dolar Amerika Serikat, atau ketidakpastian geopolitik yang mendalam. Para investor cenderung beralih ke emas sebagai aset safe haven di tengah gejolak pasar finansial yang lebih luas. Dan apabila kita melihat tren dalam 6 bulan terakhir, katakanlah sejak tanggal 24 September 2025, sangat mungkin harga emas berada di level yang jauh lebih rendah, mungkin di kisaran Rp2.600.000 per gram. Apabila asumsi ini benar, maka dalam rentang waktu 6 bulan, harga emas Antam telah mengalami kenaikan yang impresif sebesar Rp243.000 per gram. Tren kenaikan jangka menengah hingga panjang seperti ini sangat kuat didukung oleh fundamental ekonomi global, seperti kebijakan moneter bank sentral yang akomodatif, tingkat suku bunga real yang rendah atau negatif, serta permintaan fisik yang stabil dari pasar Asia. Peningkatan ini menegaskan kembali peran emas sebagai instrumen investasi yang efektif untuk menjaga nilai kekayaan dari erosi inflasi dan volatilitas pasar. Dari analisis historis ini, meskipun bersifat hipotetis berdasarkan pola umum, kita dapat menarik kesimpulan bahwa emas cenderung menunjukkan apresiasi nilai dalam jangka menengah hingga panjang, meskipun dalam jangka pendek dapat mengalami periode konsolidasi atau stabilitas seperti yang kita lihat hari ini. Stabilitas saat ini mungkin merupakan jeda singkat sebelum tren jangka panjang melanjutkan perjalanannya, atau bisa juga merupakan indikator bahwa pasar sedang menimbang ulang prospek ekonomi. Melihat kondisi ini, bagaimana seharusnya Sobat Antam menyikapi investasi emas? Berikut adalah beberapa tips investasi yang bijak. Pertama, diversifikasi portofolio. Emas dikenal sebagai aset lindung nilai yang sangat baik, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi atau inflasi yang tinggi. Memiliki porsi emas dalam portofolio Anda dapat membantu mengurangi risiko keseluruhan dan menjaga stabilitas nilai aset Anda ketika aset lain, seperti saham atau obligasi, mungkin berkinayah buruk. Jangan menempatkan semua telur dalam satu keranjang. Alokasikan sebagian kecil dari portofolio Anda untuk emas. Kedua, berinvestasi untuk jangka panjang. Fluktuasi harga emas dalam jangka pendek adalah hal yang normal. Namun, sejarah telah menunjukkan bahwa emas cenderung mempertahankan dan bahkan meningkatkan nilainya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, bagi Sobat Antam yang memiliki tujuan investasi jangka panjang, seperti persiapan pensiun atau pendidikan anak, emas adalah pilihan yang sangat relevan. Abaikan gejolak harian dan fokus pada potensi pertumbuhan nilai dalam dekade mendatang. Ketiga, pahami faktor makroekonomi.
harga emas sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi global. Perhatikan pergerakan suku bunga acuan bank sentral, tingkat inflasi, nilai tukar mata uang utama seperti dolar Amerika Serikat, serta perkembangan geopolitik. Kenaikan inflasi dan pelemahan dolar AS umumnya mendukung kenaikan harga emas, sementara kenaikan suku bunga real yang signifikan dapat menekan harga emas. Tetaplah terinformasi mengenai berita ekonomi global untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Keempat, strategi dollar cost averaging. Untuk mitigasi risiko volatilitas harga, pertimbangkan untuk menerapkan strategi dollar cost averaging. Ini berarti Anda berinvestasi dalam jumlah yang sama secara berkala, misalnya setiap bulan, tanpa memedulikan harga emas saat itu. Dengan cara ini, Anda akan membeli lebih banyak emas saat harganya rendah dan lebih sedikit saat harganya tinggi, sehingga rata-rata biaya perolehan